Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga terus semangat ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sudut. Tanpa kita sadari, banyak hal di sekitar kita yang membentuk sudut. Seperti apa? Perhatikan gambar berikut. Misalnya pada sebuah laptop, sudut terbentuk di antara layar laptop dengan keyboard laptop. Contoh berikutnya, pada gambar seorang pemanah, sudut terbentuk di antara lengan dan badan pemanah. Selanjutnya, ketika kita sedang berolahraga push up, ini juga membentuk sudut. Dan masih banyak lagi. Sebelum masuk ke materi, kenapa sih kita harus belajar sudut? Nah, dengan konsep sudut, salah satunya kita bisa mengukur tinggi sebuah bangunan. Nah, tangga juga menggunakan konsep sudut, dan dengan konsep sudut juga bisa memperingan pekerjaan kita. Contohnya, ketika kita mau menaikkan barang-barang yang besar dan berat ke dalam sebuah mobil, nah ini bisa menggunakan konsep sudut, yaitu bidang miring. Jadi, apa itu sudut? Mari kita bahas. Sudut adalah suatu wilayah yang terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Besar sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Nah, ini dia lambang derajat. Dalam matematika, sudut digambarkan seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membahas istilah pada sudut. Perhatikan gambar sudut berikut. Yang pertama adalah kaki sudut, yaitu garis pembentuk sudut. Pada gambar berikut, kaki sudutnya adalah BA dan BC. Yang kedua adalah titik sudut, yaitu perpotongan kedua kaki sudut. Pada gambar berikut, titik sudutnya adalah titik D. Kemudian, ada daerah sudut, yaitu daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Pada gambar berikut, daerah sudutnya adalah daerah alfa. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara memberikan nama sudut. Perhatikan gambar sudut berikut. Ada 3 cara untuk memberikan nama sudut. Yang pertama, berdasarkan kaki sudutnya. Nah, sudut ini bisa kita sebut sudut ABC atau sudut CBA. Nah, perhatikan, untuk berdasarkan kaki sudutnya, titik sudut selalu berada di tengah, yaitu titik B. Yang kedua, berdasarkan titik sudutnya. Nah, sudut ini bisa kita namakan sudut B. Yang ketiga, berdasarkan daerah sudut, sudut ini bisa kita sebut sudut alfa. Berikutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut terdapat beberapa macam. Yang pertama, ada sudut lancip, yaitu besar sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi, besar sudutnya lebih dari 0 derajat, tetapi kurang dari 90 derajat. Nah, ini ada contoh gambar sudut lancip. Berikutnya ada sudut siku-siku, besar sudutnya 90 derajat. Ini dia contoh gambar sudut siku-siku. Selanjutnya, ada sudut tumpul, yaitu besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Atau besar sudutnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, ini dia contoh dari gambar sudut tumpul. Selanjutnya ada sudut lurus, yaitu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, ini dia contoh dari sudut lurus. Dan yang terakhir ada sudut refleks, yaitu besar sudutnya lebih dari 180 derajat. Nah, ini adalah contoh dari sudut refleks. Nah, yang harus diingat adalah satu putaran penuh besarnya 360 derajat. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal.
Pada contoh soal yang pertama, tentukan jenis sudut berikut. Yang pertama yang A, kalau dia 120 derajat berarti dia termasuk sudut? Ya betul, dia termasuk sudut tumpul. Selanjutnya kalau 45 derajat termasuk sudut lancip. Betul. Selanjutnya adalah 200 derajat, berarti termasuk ke dalam sudut refleks. Betul, gampang ya. Next. Contoh soal yang kedua, berapakah besar sudut berikut? Yang pertama ada sepertiga sudut lurus. Nah, tadi sudut lurus adalah besarnya 180 derajat. Berarti ini kita hitung ya. 1/3 dikali 180 derajat. Ini bisa kita sederhanakan. 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60 derajat. Nah, yang B adalah 3/4 putaran. Tadi satu putaran adalah 360 derajat. Berarti ini 3/4 dikali 360 derajat. Ini kita sederhanakan. 360 dibagi 4 besarnya 90 derajat. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 90, 270 derajat. Dan soal yang ketiga, 1/2 sudut siku-siku. Nah, ini bisa kita tulis terlebih dahulu. 1/2 artinya 3/2 dikali sudut siku-siku. Sudut siku-siku 90 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 90 dibagi 2 hasilnya 45. Kemudian tinggal kita kali. 3 dikali 45 hasilnya 135 derajat. Paham? Contoh soal yang ketiga, lengkapilah titik-titik pada soal berikut. Yang A 60 derajat sama dengan titik-titik sudut siku-siku, titik-titik sudut lurus, dan titik-titik putaran. Nah, ini gampang banget caranya. Caranya tinggal kita hitung. Berarti 60 derajat dibagi sudut siku-siku tadi 90 derajat. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi dengan 30. Berarti hasilnya 2/3. Berarti 60 derajat adalah 2/3 sudut siku-siku. Selanjutnya untuk sudut lurus berarti 60 derajat dibagi dengan 180 derajat. Ini sama-sama bisa kita bagi 60 derajat. Berarti hasilnya adalah 1/3. Berarti 60 derajat sama dengan 1/3 sudut lurus. Selanjutnya untuk satu putaran, ingat tadi satu putaran 360 derajat. Berarti 60 derajat dibagi 360 derajat. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi 60. Berarti hasilnya 1/6. Berarti 60 derajat adalah 1/6 putaran. Nah, untuk soal yang B, ini caranya sama kayak yang di atas. Ya, kita bahas bareng-bareng. Untuk 150 derajat dibagi dengan 90 derajat. Ini sama-sama kita bisa bagi dengan 30 derajat. Nah, 150 dibagi 30 hasilnya adalah 5. 90 dibagi 30 hasilnya adalah 3. Jadi 150 derajat adalah 5/3 sudut siku-siku. Untuk sudut lurus 150 derajat dibagi 180 derajat. Ini sama-sama kita bisa bagi dengan 30. Hasilnya berarti 5/6. 150 derajat adalah 5/6 sudut lurus. Dan yang terakhir untuk putaran. Berarti 150 derajat dibagi dengan 360 derajat. Sama-sama dibagi dengan 30.
hasilnya adalah 150 dibagi 30 itu 5, 360 dibagi 30 itu 12. Berarti 150 derajat adalah 5/12 putaran. Paham? Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian memahami apa yang kita pelajari. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.